Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah alladzi a'azzana bil iman bihi wa hadana ila 'azimi syari'atihi wa as'adana bi ittiba'i afdali rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, lantunan kalimat syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas anugerah iman, anugerah Islam yang masih menetapi diri kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan dan kemampuan untuk senantiasa beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di mimbar ini pada Jumat yang lalu saya menyampaikan satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubaliyal mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal haram." Sesungguhnya akan datang satu masa ketika manusia tidak peduli dengan apa yang dia ambil, apakah itu rizkinya dari yang halal ataukah dari yang haram. Dan tergambar pada hari ini banyak orang tidak peduli dengan apa yang dia ambil dari bagian rizkinya. Banyak korupsi, judi online, pencurian, pembegalan, perampokan. Dari kalangan elit hingga kalangan bawah sudah tidak sabar dengan datangnya rizkinya yang halal, sehingga menerobos semua larangan-larangan Allah dan mengambil bagian rizkinya dari cara yang haram. Fa na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selain ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang mereka memakan dan menyimpan bagian rizkinya dari sesuatu yang haram, yaitu tertolaknya munajatnya, tertolaknya doa-doanya, hilangnya keberkahannya, hilangnya keberkahan keluarganya, susah diatur istrinya, susah diatur anak-anaknya. Dan bahkan kata Rasulullah, barang siapa yang jasadnya dihidupi dari sesuatu yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih utama untuk dia dapatkan. Namun selain dari ancaman yang telah Allah dan Rasulullah sampaikan kepada kita semua agar kita menjauhi segala bentuk, segala macam sesuatu yang haram untuk kita makan dan kita simpan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis telah menyampaikan kabar gembira. Kabar gembira bagi siapapun yang mampu untuk menghindari segala yang haram dan semua dia lakukan karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tada' syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalaka Allahu man huwa khairan laka minhu." Wahai manusia, wahai umatku, kata Rasulullah, innaka lan tada' syai'an lillahi azza wa jalla, sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu yang tidak baik, yang haram, yang subhat, yang meragukan, dan semua engkau lakukan karena Allah, illa baddalaqallahu man huwa khairun laka minhu,
niscaya Allah akan menggantikan sesuatu yang engkau tinggalkan karena Allah. Allah akan gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih berharga, jauh lebih banyak yang Allah akan anugerahkan dan berikan kepadamu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka dari hadis ini kita bisa menyimpulkan, kita bisa memahami, tatkala kita dapat menghindari sesuatu yang tidak baik dan kita berani untuk tidak mengambilnya, kita lakukan karena takwa, kita lakukan karena takut kepada Allah, kita lakukan karena takut dengan ancaman Allah kelak di hari kiamat, maka Allah akan gantikan semua yang kita tinggalkan itu dengan sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih berharga, bahkan jauh lebih banyak, berlipat-lipat ganda. Ada satu kisah yang ingin saya sampaikan untuk menguatkan kita semua agar kita mampu dan kita kuat menghindari dari mengambil sesuatu yang haram, dan berharap nantinya Allah akan menggantikan kepada kita semua dengan ganti yang jauh lebih baik. Ini kisah banyak disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Ini kisah seorang ulama bernama Imam Al-Bajjaz. Imam Al-Bajjaz adalah seorang ahli hadis yang dikisahkan pernah beliau pada waktu musim haji. Beliau berhaji dengan bekal seadanya karena beliau bukan dari kalangan orang yang berhada. Qadarullah, tatkala beliau sudah berada di tanah suci, sudah selesai itu proses hajinya, beliau kehabisan bekalnya. Hanya untuk makan saja beliau tidak mampu untuk membelinya. Maka beliau berikhtiar, Imam Bajjaz keluar dari tempat tinggalnya, tempat singgahnya, untuk mencari makanan, untuk berikhtiar, berusaha mendapatkan makanan dengan cara yang bisa beliau lakukan, tentunya dengan cara yang halal. Namun setelah berjalan-jalan lama, beliau tidak juga mendapati sesuatu untuk beliau makan, sehingga beliau dalam kondisi yang sangat lapar. Nah, di tengah kondisi tersebut beliau menemukan satu buah kantong sutra. Satu buah kantong sutra yang tatkala beliau buka kantong tersebut, ternyata di dalamnya terdapat sebuah kalung permata berwarna merah dengan ukuran yang cukup besar. Ditaksir itu harganya sekitar 50.000 dinar. 50.000 dinar kalau kita rupiahkan itu sekitar 150 miliar harganya. Subhanallah, sangat berharga dan sangat mahal. Imam Bajjaz sempat ragu, ini kalung saya ambil, saya jual sehingga saya dapat harta yang banyak, saya terhindar dari kelaparan, saya bisa pulang berbekalkan dari hasil penjualan kalung ini, ataukah ini saya simpan dan saya berusaha mencari pemiliknya. Maka beliau meninggalkan untuk mengambil sesuatu yang haram tadi, kalung temuannya beliau tadi, beliau simpan di rumahnya dengan harapan nanti bertemu dengan pemiliknya. Dan setelah beliau simpan, beliau keluar kembali untuk melanjutkan mencari makanan, karena beliau belum juga mendapatkan makanan hari itu. Subhanallah, tatkala beliau keluar, beliau mendapati seorang laki-laki tua berdiri di tempat yang tinggi mengumumkan satu pengumuman bahwasannya laki-laki tua tadi kehilangan harta berharganya, yaitu kalung yang terbungkus di dalam kantong sutra. Dan beliau umumkan, bagi siapapun yang menemukan kalung tersebut, maka saya akan hadiahkan kepadanya ketika dia mau mengembalikan kepadaku sejumlah 500 dinar. 500 dinar itu sekitar 1,5 miliar banyaknya. Subhanallah, banyak, luar biasa. Nah, ketika mendengar pengumuman tersebut, Imam Bajjaz pun menemui laki-laki tua tadi. Diajaknya lah beliau ke rumahnya. Disampaikan, wahai Syekh,
kalung yang engkau maksud ciri-cirinya seperti apa? Disebutkan dalam kantong sutra itu adalah kalung permata, warnanya merah dengan ciri-ciri seperti ini, persis dengan yang beliau temukan. Maka diambillah kalung tersebut dan dikembalikan kepada pemiliknya. Setelah dikembalikan, laki-laki tua tadi menyiapkan hadiah yang telah dijanjikan, ingin diberikan kepada Imam Bajjaz. Wahai anak muda, ini hadiah untukmu karena telah menemukan kalungku dan kau kembalikan. Apa kata Imam Bajjaz? Tidak wahai Syekh, saya mengembalikan kalung ini kepadamu karena Allah, dan saya hanya berharap balasannya nanti saya dapatkan juga dari Allah. Subhanallah. Setelah itu mereka berpisah. Laki-laki tua tadi kembali ke kampung halamannya, dan ini Imam Bajjaz menetap cukup lama di kota suci di Mekah, hingga pada suatu hari beliau ingin pulang juga ke kampung halaman beliau. Beliau mengendarai kapal bersama banyak orang. Qadarullah, di tengah lautan, di tengah samudra terjadi badai. Kapal yang beliau tumpangi, beliau naiki, itu diterjang badai luar biasa dahsyatnya, sehingga hancur itu kapal, dan hampir semua awak kapal, penumpang kapal yang ada di kapal tersebut tenggelam. Imam Bajjaz Allah selamatkan dengan cara beliau mengapung di lautan itu dengan memegangi satu papan dari bagian kapal itu, sehingga beliau tidak tenggelam. Nah, papan tersebutlah yang akhirnya membawa beliau selamat hingga ke tepi pantai setelah terapung beberapa hari di tengah lautan. Setelah sampai di pantai, dengan sisa tenaga yang beliau miliki, beliau mencari tempat untuk singgah, mendapati sebuah masjid. Ketika sampai di sebuah masjid itu, maka beliau ditolong oleh warga kampung tersebut. Beliau tidak mengenal itu kampung di mana, tidak tahu tempatnya, dan tidak mengenal satupun orang yang ada di kampung tersebut. Setelah ditolong, diberikan makan, diberikan pakaian untuk menghangatkan beliau, setelah dalam kondisi yang baik, maka ngobrol, berdiskusi, berbicara, menceritakanlah ini Imam Bajjaz tentang kondisi beliau yang diterjang badai di tengah lautan. Maka setelah berbicara cukup lama, orang kampung tahu bahwasanya ini orang ahli agama, seorang ulama, ahli Al-Quran. Sedangkan orang di kampung tersebut banyak yang tidak mampu membaca dan menulis Al-Quran, dan imam mereka sudah wafat setahun atau 2 tahun yang lalu. Maka orang kampung tersebut menawari ini Imam Bajjaz untuk menjadi imam mereka, mengimami sholat di masjid tersebut, kemudian juga mengajari warga kampung itu untuk membaca dan menulis Al-Quran. Beliau pun setuju, dan orang kampung memberikan kepada Imam Bajjaz gaji, imbalan atas jasa yang beliau berikan. Setelah lama tinggal di situ, beberapa tahun lamanya, ini Imam Bajjaz ingin pulang. Warga kampung menghalangi beliau. Ya, Imam Bajjaz tetap ingin pulang. Maka warga kampung mengatakan, jangan pulang wahai syekh, wahai imam. Di kampung ini ada seorang wanita yang sangat cantik jelita. Dia adalah putri dari pemimpin atau imam kami yang telah wafat dahulu. Maka sudikah engkau untuk tetap tinggal di sini, dan kemudian kami nikahkan engkau dengan wanita tersebut. Pada akhirnya Imam Bajjaz pun menyetujuinya. Subhanallah, di hari pernikahan, ketika dipertemukan untuk pertama kalinya Imam Bajjaz dengan calon istrinya tadi, maka Imam Bajjaz tidak terpaku dengan kecantikan sang istri, yang dikatakan bahkan istrinya itu adalah kembang desa di situ, sangat cantik jelita. Namun Imam Bajjaz pandangannya tertuju pada sebuah kalung yang ternyata dipakai oleh calon istrinya. Maka beliau hanya memandangi kalung tersebut, dipandangi terus, karena apa? Itu kalung adalah kalung yang dulu pernah beliau temukan. Ini si perempuan istrinya merajuk, cerita kepada keluarganya bahwasanya itu Imam Bajjaz tidak suka denganku.
Ketika kami bertemu, dia tidak mau memandang mukaku, dia hanya memandang kalungku saja. Menangis ini perempuan. Maka Imam Bajjaj didatangkan, ya, dikumpulkan oleh warga kampung, ditanya, kenapa engkau tidak mau memandang wajah istrimu dan hanya memandang kalung yang tergelantung di lehernya, di dadanya? Maka Imam Bajjaj menceritakan, saya punya cerita luar biasa dengan kalung tersebut. Diceritakanlah semua tentang kalung itu yang beliau temukan, kemudian dikembalikannya lagi. Maka warga kampung lebih kaget lagi, bertakbir Allahu Akbar, subhanallah. Wahai imam, tahukah engkau, dulu imam kami, pemimpin kami, yaitu ayah dari wanita yang engkau nikahi, itu sepulang dari haji menceritakan bahwasannya beliau di Mekah sana bertemu dengan seorang pemuda yang menemukan kalung beliau, padahal kalungnya sangat mahal, sangat berharga. Pemuda tersebut mengembalikannya kepada imam kami tanpa meminta upah sedikit pun. Dan semenjak imam kami pulang, setiap selesai sholat mengimami kami, beliau selalu berdoa agar dipertemukan dengan pemuda tersebut dan agar bisa menikahkan putrinya dengan pemuda tersebut. Dan hari ini doa dari imam kami telah Allah kabulkan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa melihat ketika pemuda tadi Imam Bajjaj meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan apa yang beliau tinggalkan itu dengan gaji, dengan istrinya, wanita yang sangat cantik, dan bahkan kalung yang beliau dulu tinggalkan kembali lagi kepada beliau dalam kondisi yang halal beserta pemiliknya. Subhanallah. Ini menjadi motivasi untuk kita semua. Jangan pernah ragu untuk meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, karena sejatinya Allah akan menggantikan itu semua kepada kita dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin fastaghfiruh innallaha huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saya ingin mempertegas dan menguatkan kembali, jangan pernah ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan pernah berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW telah menyampaikan, ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Kalau manusia berprasangka baik kepadaku, maka juga akan aku berikan kebaikan atasnya. Namun kalau hambaku manusia berprasangka buruk atasku, maka juga keburukan yang akan aku berikan kepadanya. Dan masalah rezeki, masalah apa yang kita cari untuk menghidupi diri kita, keluarga kita, untuk kita bawa pulang, jangan pernah sekalipun meragukan Allah.
Jangan pernah sekalipun berburuk sangka kepada Allah dengan kita berpikir Allah tidak memberikan kita rizki, dengan kita berpikir rizki kita tidak cukup. Tidak ada rizki yang tidak cukup, karena takaran rizki telah Allah tetapkan, pasti mencukupi semua hambanya, pasti mencukupi semua makhluknya. Maka jangan sekali-kali ragu kepada Allah, jangan sekali-kali berburuk sangka kepada Allah. Bahkan ada satu gambaran yang luar biasa untuk menutup khutbah saya. Pernah viral sebuah foto tersebar di media sosial, yaitu foto penjual buah dengan gerobaknya. Tertulis di sana, kaifa akhafu minal faqri wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin aku takut terhadap kefakiran? Bagaimana mungkin aku khawatir dengan rizkiku, sedangkan aku adalah hambanya zat yang maha kaya? Maka keyakinan tersebut yang nantinya akan membawa kita kepada kecukupan, kepada kesyukuran, dan kepada kemampuan untuk memakan, mencari harta dari cara yang halal saja, dan kita menghindari segala bentuk mencari nafkah, mencari rizki dari jalan yang haram. Semoga Allah memampukan kita semua untuk bisa meninggalkan sesuatu yang haram, dan semoga Allah menggantikan kita dari sesuatu yang kita tinggalkan itu adalah sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih berkah untuk kita dan keluarga kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadi al hajat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika wa nahnu na'lamu wa na'udzu bika min adh-dhanbi alladhi la na'lamu. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa farrajta. Ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء ومنكر البغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم.